yang melibatkan Nikita Mirzani tampaknya belum juga menemukan ujung. Hampir setahun belakangan ini, nama Nikita terus menjadi sorotan publik. Mulai dari konflik panas dengan mantan kekasihnya yang menyeret putri kandungnya ke pusaran masalah, hingga perseteruan sengit dengan para owner skincare yang berujung pada saling lapor di meja hijau. Dan kini, publik kembali dibuat heboh oleh langkah terbaru yang diambil oleh sang artis kontroversial tersebut. Melalui kuasa hukumnya, Fahmi Bahmit, Nikita dikabarkan tengah bersiap mencabut gugatan wan prestasinya terhadap Reza Gladys. Keputusan yang tiba-tiba ini sontak memicu tanda tanya besar, terutama di kalangan para pendukung setianya yang selama ini berada di barisan depan membela sang artis. Fahmi Bahmit, dalam pernyataan resminya, mengungkapkan bahwa pencabutan gugatan ini bukan berarti Nikita menyerah atau mengalah. Justru, langkah ini disebut sebagai bagian dari strategi hukum yang telah dipersiapkan dengan matang untuk menghadapi perkara pidana lain yang saat ini masih berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi saya sampaikan memang benar kemarin saya membuat surat pencabutan, surat pencabutan terkait dengan adanya gugatan wan prestasi yang kami sampaikan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan suratnya sudah diterima karena setelah saya berdiskusi dan berdialog dengan Nikita minta saya fokus kepada perkara pidananya dulu. Seperti itu, karena kan di saat ada dua persoalan, maka kita harus mengambil sikap, harus ada skala prioritas. Nah, skala prioritasnya ini adalah saya harus konsentrasi di perkara pidana. Seperti itu, sehingga kita ngambil sikap, gugatan wan prestasi terhitung. Mulai kemarin sudah saya sampaikan pencabutannya dan sudah diterima di bagian kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, seperti itu. Nikmir mencabut wan prestasinya yang disampaikan langsung oleh Bang Fahmi. Menurut gue ini adalah kita harus bertanya-tanya, strategi apa lagi nih dari seorang Nikita Mirzani, ya? Apalagi nih, pasti ada lagi, perlu was-was sih sebelah sana. Karena kita tahu Nikita Mirzani ini adalah penuh dengan strategi. Walaupun dia ditahan, dia tidak akan melumpuhkan otaknya untuk menghasilkan strategi yang benar-benar dan itu menjadi perbincangan berbulan-bulan. Menurut gue ini adalah seorang Nikita Mirzani memang pengen menjadi perbincangan terus sih. Pengen menjadi perbincangan karena dia selama ini kan tidak bisa bersuara. Tapi dengan tindakan-tindakan peng-pengnya itu sekarang selalu jadi perbincangan. Itu yang memang dia mau karena dia kan artis kontroversi. Hal yang dilakukan Nikita ini ternyata sudah pernah diprediksi oleh pakar hukum ternama, Firman Chandra, dalam analisis yuridisnya jauh sebelum keputusan ini diambil. Dalam salah satu wawancaranya beberapa waktu lalu, Firman sempat menyinggung bahwa ada kemungkinan besar pihak Nikita akan mengambil langkah pencabutan gugatan sebagai bagian dari strategi hukum untuk memperkuat posisi di ranah pidana. Lantas strategi hukum seperti apa yang ingin diupayakan pihak Nikita? Sebenarnya yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan atau dispute hukum ini, yang harus dilakukan oleh kuasa hukumnya, coba pra-peradilan. Hanya itu sebenarnya. Coba lakukan pra-peradilan, permohonan pra-peradilan. Karena di selatan berarti ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Goalnya apa pra-peradilan itu? Untuk menghilangkan, untuk menghapuskan status tersangkanya. Daripada menunggu masa penahanan. Karena apa? Penyidik itu tidak mungkin mau membebaskan seseorang kalau alat buktinya lengkap atau menjelang lengkap. Tidak mungkin gitu loh. Kecuali dibantah di pra-peradilan dan atau kecuali LP tersebut dihapus atau dicabut. Pilihannya dua, pra-peradilan atau LP tersebut dicabut oleh pelapor. Jadi daripada menunggu
perpanjangan lagi, yang secara analisis bahwa alat buktinya mungkin kurang lengkap sedikit gitu. Kenapa tidak menjadi striker? Kenapa tidak melakukan upaya hukum yang disebut permohonan pra peradilan? Untuk apa? Menghapus status tersangkanya. Itu sih sebenarnya kalau menurut kami, dibanding kalau mengambil celah hukum gitu loh. Nunggu perpanjangan berakhir. Jadilah striker, jangan pasif. Itu yang harus dilakukan semestinya. Kalaupun misal pra peradilan belum berhasil, at least puas gitu loh bahwa upaya yang dilakukan sudah. Jadi gini, perkara pidana dan perdata ada dua hal yang berbeda. Perkara perdata itu terkait dengan kebenaran formil, di mana hakimnya bersifat pasif. Perkara pidana kebenaran material, di mana hakimnya bersifat aktif. Dan di sini banyak saksi yang akan diperiksa. Setelah saya mempelajari, ada berkas yang cukup tinggi dan banyak saksi, kita perlu konsentrasi dan kita fokus kepada sini. Karena apa? Yang pidana ini terkait dengan adanya individu yang bernama Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Sedangkan terkait dengan perdata itu terkait dengan harta benda. Jadi hal yang berbeda, maka kita prioritas kepada pribadinya yang perlu kita lakukan konsentrasi untuk melakukan pembelaan. Seperti itu. Kemarin, Nikita Mirzani juga baru saja menjalani sidang pidana dengan agenda pembacaan putusan sela di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang tersebut, majelis hakim menolak 10 dari 11 eksepsi yang diajukan oleh tim kuasa hukum Nikita. Hanya satu eksepsi yang diterima, namun dinilai tidak cukup untuk menggugurkan dakwaan jaksa penuntut umum. Lantas, seperti apa tanggapan pihak Nikita Mirzani tentang hasil sidang kemarin? Masihkah ada harapan untuk Nikita memaksimalkan strategi hukumnya? Jaksa itu adalah tupoksinya penuntutan. Penyidik, polisi itu penyidikan. Jadi pada saat sudah masuk ke ranah penuntutan, jaksa harus sempurna dakwaannya supaya tidak dibantah dalam persidangan. Lebih baik capek di depan, lebih baik rumit di depan, lebih baik dia sedikit diskusi detail dengan penyidik agar melengkapi dokumen ini. Ini katakanlah misalnya kasusnya kasus pemerasan jungto, pencucian uang jungto lewat media elektronik kan begitu. Berarti bukti-buktinya kan harus komprehensif, bukti transfer, bukti chatting dan bukti-bukti lainnya. Mungkin ada bukti yang kurang atau ada yang belum sinkron gitu loh di situ, sehingga dibutuhkan tambahan barang bukti. Mungkin bisa jadi kurangnya saksi. Mestinya saksi yang di BAP atau di interview oleh penyidik harusnya saksi A, tapi penyidik A belum ketemu misalnya. Akhirnya hanya B dan C. Bisa jadi di situ. Artinya apa? Artinya jaksa itu ingin membuat dakwaan nantinya itu sempurna dan tidak bisa dibantah pada saat persidangan, tidak bisa dieksepsi, sehingga pada saat putusan selanya itu lanjut ke pokok perkara. Kira-kira begitu sebenarnya secara hukumnya. Tadi dari putusan sela, dari eksepsi kami, 11 eksepsi yang kami ajukan, 10 menurut majelis hakim itu masuk dalam pokok perkara. Artinya harus bisa dibuktikan terlebih dahulu tentang apa yang ada dalam eksepsi kami dalam sidang pokok perkara. Artinya sidang pokok perkara itu adalah sidang memeriksa bukti, memeriksa saksi-saksi. Jadi dari 11, 10 semuanya masuk dalam pokok perkara. Sehingga sidang dilanjutkan untuk proses pemeriksaan saksi dan bukti pada sidang berikutnya hari Kamis depan. Satu eksepsi kami itu tidak ditolak juga dengan alasan tidak ada kewajiban dari hakim untuk menunda perkara pidananya. Jadi dari 11, 10 terkait pokok perkara, yang satu eksepsi saya
tidak dapat ditolak juga dengan alasan tidak ada kewajiban hakim untuk menunda perkara pidana walaupun ada perkara perdata. Seperti itu. Artinya kalau memang terkait dengan pokok perkara, kita harus masuk kepada materi pembuktian. Nah, materi pembuktian itulah yang akan dimulai pada sidang Kamis depan. Keputusan majelis hakim untuk menolak eksepsi yang diajukan oleh pihaknya tentu menjadi sebuah pukulan telak bagi Nikita Mirzani. Bagaimana tidak? Dengan putusan tersebut pupus sudah harapan Nikita untuk bisa lepas dari bayang-bayang penjara lebih cepat. Harapan bahwa perkara yang menjeratnya bisa dihentikan di tahap awal kini sirna, karena persidangan akan terus berlanjut ke pokok perkara. Di ruang sidang, ekspresi kecewa sempat terlihat di wajah Nikita. Meski berusaha tegar di hadapan majelis hakim, gestur tubuhnya yang menegang seolah tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Setelah hari ini alhamdulillah baik ya, karena kan memang biasanya putusan 99% pasti ditolak, tapi nggak apa-apa. Depan kan sudah mulai masuk pokok perkara yang aku akan datang nanti para saksi-saksi dari jaksa dan saksi juga dari Niki. Nah, pokoknya aku mau ngucapin terima kasih untuk ibu-ibu jaksa, bapak hakim juga, Niki juga udah ngikutin semua prosesnya dengan baik semua. Jadi tinggal ditunggu minggu depan. Karena kita kasihan emang lihat terdakwa ini, bagaimanapun kita selaku manusia yang mempunyai rasa kasih, tetap merasa kasihan dengan terdakwa ini. Dia punya anak, dia punya tanggung jawab hidup. Bagaimana dia mendidik anak-anaknya nanti kalau dia di dalam tahanan? Karena ini pidana ini bukan main-main. Ini hukumannya sangat-sangat berat. Makanya harapan kami, cobalah supaya terdakwa ini menyesali atas segala yang terjadi dan buka semua. Jangan ada yang tutupin. Ini bukan persoalan perasaan kecewa, tidak, ini persoalan hukum. Jadi kalau persoalan hukum itu bukan urusan perasaan, tapi urusan penegakan yang harus ditegakkan. Jadi dalam keputusan, dan Anda bisa mendengar 11, 10 masuk pokok perkara dan harus bisa dibuktikan. 1, tidak ada kewajiban hakim untuk menunda perkara pidana karena ada perkara perdata.